walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya khaira khalqillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, jamaah Masjid Nurul Ittihad, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Muhammad Tobroni, Ustaz Haji Abdul Wahid Wahab, orang tua saya, mamang saya Haji Muhammad Tamrin Jazuli, Bapak ulil amri kita, Bapak RW, Bapak RT, dan semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus diistiqomahkan beribadah kepadanya, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh berkah ini, Masya Allah, beramat sangat keberkahan yang kita dapat di pagi hari ini. Di samping mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya, terlebih umatku yang sedang ibadah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk nggak nyampe 1 jam mendapatkan pahala minimal sama dengan pahala sholat 100 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Dan insya Allah nanti kita tutup sehat, panjang umur kita nyampai ke sejam akan datang dan seterusnya, kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamatan, sempurna. Apa rahasia Rasulullah SAW mengulang kalimat sempurnanya 3 kali? Karena kalau Bapak baca Asbabul Wurud hadis ini, kronologis turunnya hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ada salah seorang sahabat yang rada kurang percaya, kurang yakin. Kita juga mungkin ada yang nggak percaya, masa sih ibadah duduk manis, tender juga nggak apa-apa, tidur juga nggak apa-apa, dapat pahala sempurna, yaitu pahala haji dan umroh. Masya Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus Allah karuniakan kepada kita, lagi-lagi sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah.
Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sesungguhnya kita tidak lama hidup di dunia ini. Sungguh tidak lama. Sebentar lagi kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khaliq yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kita. Kita ini milik siapa, Pak? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna itu singkatan dari inna nahnu. Inna pertama itu harfu taukid, huruf stressing, penguatan. Sungguh-sungguh, sesungguhnya. Nah yang kedua, nahnu kita semua ini, diri kita, keluarga kita, istri kita. Kalau istri yang lebih dari satu berarti istri kita. Saya kemarin baca zakat fitrah, ada orang zakat fitrah untuk 4 istri, Pak. Nawaitu an ukhrija zakat fitri li wali arba'ah zaujati. Masyaallah, keren itu ya. Cuma kita ngomong doang. Jadi diri kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita, harta kita semuanya milik Allah. Wa inna, dan semua itu, diri kita, keluarga kita, harta kita, pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diambil yang punya. Dan kita akan kita akan menuju dan berada di alam akhirat bukan dalam kurun waktu setahun, sejuta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, atau triliunan tahun, bukan. Ini yang harus terus kita waspadai. Di akhirat nanti kita akan berada di akhirat untuk waktu yang selama-lamanya. Sementara waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, berikan kepada kita untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat yang kekal itu sungguh teramat sebentar. Sangat sebentar sekali. Ya, bagi yang usianya sudah 60 tahun, kalau standarnya usia Rasulullah SAW, berarti jatahnya tinggal berapa tahun? 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun, Masya Allah. Dan kita ini untuk itu, Pak, karena waktunya cuma sebentar, jangan sia-siakan waktu yang sedikit ini. Jangan main-main, jangan humbar-humbar waktu, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ulama mengatakan min husnil mar'i tarkuhu ma la yaqi. Orang muslim yang baik itu dia meninggalkan sesuatu yang enggak perlu. Sedikit demi sedikit kurangilah berinteraksi di medsos ini. Baca aja, simak aja. Yang kira-kira ada berita meninggal, baru komentar, doakan. Kalau kira-kira bercanda, bikin emosi, apalagi jadi malah timbul kebencian, sudahlah, tinggalkan. Udah nggak ada manfaatnya. Sekarang pilpres sudah berlalu, masih aja beberapa grup ramein pilpres. Buat apa? Sudah ada yang nanganin. Betul sih, permainan belum selesai, Pak ya. Iya, masih di MK, belum selesai. Tapi kalau udah berurusan kita, ngapain aja lagi ribut, nggak ada manfaatnya. Sudah diserahin ke MK. Perbanyaklah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita sudah punya jadwal kematiannya. Surah Al-Imran 145, wa ma kana li nafsin
antamuta bi illa bi idznillah kitaban muajjal. Tidaklah seseorang itu mati kecuali atas izin Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah semuanya. Pada saatnya kembali. Dan mati itu nggak ada rumusnya, Pak. Nggak mesti nunggu sakit dulu. Ada orang yang kelihatannya segar bugar mati. Kemarin teman saya, masya Allah, memang sih ada riwayat sakitnya, tapi masih segar. Begitu masuk kamar mandi jatuh meninggal. Mau berangkat isi ceramah, ya bisa diperkirakan. Dan mati nggak mesti nunggu tua dulu. Banyak orang baru lahir, manusia baru lahir mati. Umur relatif muda 20-30 mati. Tapi memang ada sedikit hamba Allah yang dipanjangkan umurnya. Wa nu'ammirhu wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Ada beberapa orang yang kami panjangkan umurnya, tapi seiring bertambah umur berkurang juga fungsi-fungsi tubuhnya. Dan masya Allah, sebagian kita mudah-mudahan nggak termasuk ya. Manusia suka tertipu dengan usianya. Tertipunya apa? Kayaknya hampir semua manusia deh. Saya juga merasakan itu sampai sekarang. Semua kita ini merasa tertipu dengan waktu. Tertipunya apa? Sampai sekarang ini Pak, minimal kita ini merasa masih muda dan menganggap mati masih lama. Merasa nggak gitu? Saya aja merasa kayaknya baru kemarin saya merantau di Jakarta. Padahal udah 40 tahun lebih. Kayaknya baru kemarin selesai kuliah, kayaknya baru kemarin nikah. Kayaknya masih seger aja, masih kuat aja, pengennya masih hidup lama. Itu perasaan kita semua begitu. Apa survei atau bukan ya? Yang saya lihat Pak, saya perhatikan, saya alhamdulillah diamanai di beberapa komplek. Kalau saya perhatikan, kalau kompleknya itu dihuni oleh mayoritas milenial, penghuninya itu masih usia produktif, anak baru 1-2, biasanya sepi itu masjid. Iya, mau sholat juga sepi. Mau komplek elit atau biasa sepi. Kenapa? Itu tadi merasa masih muda dan menganggap mati masih lama. Ntar aja kalau udah pensiun, sombong. Emang yakin umurnya sampai pensiun? Emang yakin umurnya sampai tua? Bahkan kata Rasulullah SAW, hati-hati. Ja'al mautu baghtatan. Untuk sebagian orang kematian itu datangnya mendadak. Yaitu tadi tempo-tempo mati. Semuanya apa ya? Kemarin baru ketemu. Kemarin kayaknya baru segar banget. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu. As-sihah wal farah. Nikmat sehat dan nikmat luang, waktu luang. Lagi sehat, masya Allah, dihumbar-humbar waktu. Nikmat sehat akan terasa baru akan terasa ketika sakit. Bagi kita orang beriman, kalau lagi sakit itu sedihnya bukan main Pak. Sedihnya apa? Sholat kita udah gak maksimal sholatnya. Udah gak bisa ke masjid. Memang sih kalau orang yang sudah terbiasa ke masjid terus sakit, dia terhitung pahala ke masjid. Alhamdulillah. Tapi tetap aja perasaan gak maksimal. Kalaupun sholat di rumah ala kadarnya gak bisa usul, sampai malah saya ngilu, demam sekali. Itu kalau sakit. Tapi kalau sehat, masya Allah, gak dimanfaatkan maksimal. Dan waktu luang itu tadi, waktu masih panjang rasanya tapi tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saatnya nanti
setelah kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, sembari kita menunggu datangnya hari kebangkitan yaumul ba'ts dan hari kiamat, kita akan berada di alam yang pertama dari rentetan alam akhirat. Kata Rasulullah, al-qabru awwalul manazil min manazilil akhirah. Kita akan menempati tempat yang dinamakan barzakh. Barzakh itu kalau secara bahasa artinya apa? Pemisah. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dalam bahasa lain kata ulama, barzakh itu alam apa? Persinggahan. Dari dunia mau menuju kiamat, kita singgah dulu di alam kubur. Dalam bahasa agak kerennya itu waiting room. Waiting room itu apa? Ruang tunggu. Kalau ruang tunggu di dunia, di terminal, di stasiun, di bandara, itu banyak Pak ruang tunggunya. Bapak kalau pulang kampung contoh naik pesawat di bandara Soekarno-Hatta, itu ruang tunggunya banyak. Ada ruang tunggu mau ke Palembang, ada mau ke Jawa, ada mau ke Kalimantan, banyak kan. Tapi ruang tunggu di alam barzakh cuma 2. Ada yang tahu apa nama ruang tunggunya? Padahal sering berdoa kita kalau ada yang meninggal. Apa Pak Ustaz namanya? Ruang tunggu. Ruang tunggu di alam barzakh itu cuma 2. Saya kasih dulu. Ruang pertama, ruang tunggu yang Allah peruntukkan untuk orang beriman dan ahli ibadah. Apa nama ruang tunggunya? VIP itu bahasa kita. Raudhah min riyadil jinan. Kan doa kita, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil. Ruang tunggu bagi orang beriman yang ada di alam barzakh, di alam kubur itu namanya taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan kita menempati ruang tunggu yang ini. Adapun ruang tunggu yang Allah peruntukkan untuk orang kafir dan untuk orang Islam yang ahli maksiat. Kalau orang kafir wajar lah sudah. Ini orang Islam tapi ahli maksiat, malas ibadah. Apa nama ruang tunggunya? Lawan dari raudhah min riyadil jinan apa? Hufrah min hufarin niran. Kawah api dari api neraka. Nauzubillah min. Dan yang mengerikan lagi Pak, saya mau menyampaikan hadis dari Quran. Saya yakin, karena yakin saya ngeri. Di alam barzakh itu setiap pagi dan sore diperlihatkan kepada penghuni alam barzakh itu neraka dan surga. Bagi orang yang menempati ruang tunggu raudhah min riyadil jinan, tiap pagi sore diperlihatkan apa? Surga. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa kebayang Pak. Naudzubillah. Kata Profesor Dr. Quraisyihab ketika menafsirkan ayat ini, ayat surah Ghafir 446, bahwa di alam barzakh itu kayak ada dua alam, alam akhirat, alam di dunia, di tengah-tengahnya kaca bening. Kita bisa melihat dunia dan bisa melihat alam akhirat. Kalau orang beriman melihatnya surga, orang kafir melihatnya neraka. Lah bagi kita kalau dilihatkan surga enak. Gak bisa dibayangin kalau ahli maksiat di dunia malas ibadah, yang dilihat pagi sore neraka. Tempat yang dia akan huni, yang dia tunggu. Dan di alam barzakh itu kerjanya cuma satu Pak. Apa kerjaan di alam barzakh? Kerjanya kira-kira cuma satu. Menunggu. Pertama menunggu apa? Menunggu datangnya hari kebangkitan. Menunggu hari kiamat. Yang waktunya entah sampai kapan. Bisa lama, bisa sebentar. Ya contoh saja, saudara-saudara tahu umat Islam sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, tabi'in, sampai sekarang. Zaman Nabi aja sudah berapa abad sekarang?
1,5 abad hampir. Udah 1,5 abad mereka tunggu hari kiamat, belum datang. Kalau yang ditunggu surga nggak merasa nikmat yang ada, naimul qabr, nikmat alam kubur, nikmat kubur. Tapi kalau udahlah nunggunya lama, yang ditunggu neraka, ujung-ujungnya dimasukin. Naudzubillah. Masya Allah. Maka ini hidup ini pilihan kata Allah. Tadi ayatnya Ghafir ayat 46 tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada orang kafir pagi dan sore, atau kepada orang Islam pagi dan sore. Terus orang Islam yang ahli maksiat itu bakal keluar nggak nanti dari neraka? Nah itulah nanti faktor syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan lama syafaat Rasulullah datangnya kapan? Nanti pada masa kebangkitan. Di sementara di alam barzakh dia merasakan dulu itu. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak memaksa orang masuk surga dan juga nggak menganjurkan orang masuk neraka. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum. Terserah, tinggal pilih. Hidup ini pilihan kata Allah. Mau berada di ruang tunggu yang nyaman di Raudhah min Riyadhil Jinan, silakan dengan cara memperbanyak amal ibadah ketika hidup. Mau maksiat di dunia, mau senang-senang silakan, tapi nanti ruang tunggunya di kufroh, di kawah neraka. Makanya kalau orang beriman di dunia ini sibuk ibadah, bercapek-capek. Istirahatnya nanti kata Rasulullah pas mati. Al mautu rahatun lil mu'minin, kata Rasulullah, mati itulah istirahat orang beriman. Nah kalau orang kafir senang-senang di dunia, banyak orang kafir kaya-kaya, fokusnya cari duit. Di dunia mereka sibuk bersenang-senang, nanti di akhirat mereka repot. Naudzubillah min. Karena kematian itu datangnya mendadak, maka anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena rasa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk apa? Pertama, yang ada dalam surah Ali Imran 131, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kata Allah, buru-burulah, bersegeralah kalian untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini Pak berpacu dengan ampunan Allah. Jadi antara kematian dengan istighfar itu berlomba-lomba, mana yang duluan? Kalau yang duluan istighfar, insya Allah kita selamat. Kalau yang duluan istighfar dan taubat, insya Allah kita selamat. Tapi kalau dua mati duluan, sebelum istighfar dan taubat kita mati duluan, naudzubillah min. Buru-buru istighfar dan buru-buru mendapatkan surga. Cara mendapatkan surga dengan apa? Dengan ampunan dan kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, yaitu dengan cara ibadah. Memang betul, jangan salah paham. Ada hadis mengatakan kita ini masuk surga bukan karena amal kita, benar itu hadis sahih. Tapi hadis ini jangan dipahami dengan terjemahan saja, repot kita nanti salah paham. Harus kita merujuk kepada syarat penjelasan ulama hadis. Kata ulama hadis, maksud hadis bahwa amal kita masuk surga bukan karena amal kita, maksudnya apa? Amal kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah. Itu diantara maksudnya. Nah memang kita masuk surga dengan ampunan dan kasih sayang Allah. Tapi untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah itu harus dengan beribadah. Bahkan lebih tandas lagi dalam surah Al-Hadid 21 Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa arduha ka ardis samawati wal ardh. Artinya maksudnya hampir sama, tapi bahasanya yang lebih tajam lagi. Kalau tadi sari'u buru-buru, kalau sabiqu apa itu sabiqu? Sabiqu itu fi'lu amrin, kalimat perintah. Dalam tata bahasa Arab, fi'il madinya apa? Sabaqo.
yusabiqu. Kalau saya masdarkan paham semua dah. Sabaqo yusabiqu, masdarnya musabaqo. Pernah dengar kata musabaqo? Musabaqo artinya apa? Berlomba. Musabaqo tilawatil Quran, perlombaan Al-Quran. Kalau orang berlomba yang menang siapa? Yang pertama kali nyampe, yang pertama kali beristighfar itu yang selamat baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sebelum pertanyaan ada yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita ini jangan pernah berhenti bermuhasabah. Terus kita evaluasi diri. Apa yang perlu kita muhasabai? Pertama, sudah berapa banyak, sudah sebesar apa dosa, kezoliman, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kezoliman yang kita lakukan untuk diri sendiri. Dengan kita tidak ibadah itu zolim sama diri sendiri. Kezoliman yang kita lakukan pada orang yang terdekat dengan kita, dengan istri kita. Maka saya ingatkan kepada kaum saya, kaum bapak-bapak, hari Idul Fitri pertama yang mesti kita minta maaf sama istri. Ngaku ya, tapi banyak dosa kita sama istri. Orang laki-laki kebanyakan egois. Masya Allah. Dan memang kenyataannya yang lebih capek istri. Saya kira kita sepakat kalau boleh pilih sakit apa enggak, kalau boleh pilih mendingan saya sakit daripada istri kita. Iya. Kalau kita sakit, rumah beres, anak beres. Coba kalau istri yang sakit, baru megang satu piring aja udah repot kita. Dan sabarnya bukan main istri. Kita maaf sama istri kita. Utamanya belum bisa membimbing istri kita. Contoh kecil, kita harusnya malu Pak kalau malam mau tahajud dibangunin oleh istri, malu kita. Mestinya kita yang bangunin istri, karena hadis Nabi itu di akhir Ramadan Rasulullah membangunkan keluarganya untuk tahajud dan minta maaf kepada anak kita yang belum bisa maksimal mendidik anak kita mengajarkan agama. Karena anak kita, istri kita itu tanggung jawab kita. Di akhirat kita belum bisa masuk surga sebelum anak istri kita aman. Jadi jangan bangga dengan kesolehan kita, masjid rajin, tapi maka saya kalau ke masjid itu pastikan dulu sudah kalau ada anak tegur anak ayo ke masjid, kalau yang laki-laki, yang perempuan ayo sholat di awal waktu, istri kita suruh sholat di awal waktu. Dan yang tidak kalah penting perlu kita evaluasi Pak. Nah ini saya harus secara ilmiah menyampaikan Quran dan hadis. Walaupun terkesan bagaimana gitu ya. Kalau itu Quran hadis saya yakin menyampaikannya, yang perlu kita evaluasi sudah benar belum ibadah yang selama ini kita kerjakan sejak akil balik sampai sekarang. Itu yang perlu, tidak kalah pentingnya perlu kita evaluasi. Secara fikih ibadah itu asal memenuhi rukun dan syarat sah. Tapi masalahnya diterima apa enggak oleh Allah? Ibadah yang sah belum tentu diterima kata ulama. Tapi ibadah yang diterima udah pasti sah. Syarat diterimanya ibadah cuma dua. Yang pertama sering familiar kita mendengarnya, al-ikhlas. Ikhlas itu bahasa bentuk masdar, fi'il madinya khalaso. Khalaso artinya sofin, murni. Artinya niat kita beribadah tujuannya murni hanya satu, hanya ingin mendapat ridho Allah. Tidak ada lain. Dan orang yang ikhlas beribadah implikasinya pasti istiqomah ibadahnya. Apa maksudnya? Apa hubungan antara ikhlas dengan istiqomah ibadah? Orang yang ikhlas pasti istiqomah. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap ibadah. Kapanpun, mau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tetap ibadah.
dasarnya seperti yang sering saya sampaikan di sini di berbagai kesempatan, Ramadan itu Pak, di samping memang kenapa kita harus sungguh-sungguh, di samping memang pahalanya tak terhingga, itu ajang tarbiyah, ajang latihan untuk supaya kita istiqomah beribadah di 11 bulan pasca Ramadan sampai mati. Makanya orang yang ikhlas beribadah, dia istiqomah ibadahnya, mau Ramadan mau di luar Ramadan tetap stabil, istiqomah terus ibadah. Dimanapun, mau di Mekah, mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi, mau di Masjid Aqsa, mau di Masjidul Ittihad, tetap beribadah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi butuh beribadah, apalagi dalam kondisi tidak butuh ibadah, apalagi dalam kondisi butuh. Orang kan kebanyakan rajinnya ibadah lagi butuh aja, butuh biar dagangnya penglaris, ibadah terus. Butuh biar anaknya lulus ujian, terus. Itu kalau orang yang ikhlas, mau lagi sakit, mau lagi butuh apa tidak butuh tetap. Mau ada pemilu atau tidak pemilu tetap ke masjid. Jangan pas pemilu doang ke masjid, habis pemilu hilang. Apalagi kalau nggak jadi, semen yang udah disumbang diambil lagi. Nah untuk bilang itu orang ikhlas. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya, syarat diterimanya ibadah, ini yang jarang dipahami orang, mutaba'atur rasul. Umat ulama sepakat syarat diterima ibadah yang kedua itu apa? Ibadahnya harus mencontoh ibadah Rasulullah SAW. Karena apa? Kaidah fikih mengatakan begini, al aslu fil ibadah al-ittiba. Ibadah hukum asalnya itu harus mengikuti Rasulullah, dan asal dari ibadah itu hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Paham maksudnya? Hukum asal ibadah itu haram Pak. Kita boleh beribadah yang diperintahkan saja. Sholat subuh boleh nggak 3 rakaat? Nggak boleh, haram karena nggak ada perintahnya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena ada perintah. Kenapa kita sholat 5 waktu? Karena ada perintah. Nggak boleh kita ngarang-ngarang mengada-ngada agama. Nah, contoh yang paling kecil, kata ini saya mengulangi yang udah pernah saya sampaikan di sini apa enggak, apa di tempat lain. Contoh yang paling kecil, ibadah yang paling utama itu ibadah apa? Sholat. Kenapa sholat dikatakan ibadah utama? Di akhirat nanti Pak, ibadah yang paling pertama diperiksa apa? Sholat. Kalau benar sholatnya mah benar semuanya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah di akhirat nanti sholat. Kalau sholatnya benar maka benar yang lain. Artinya apa? Kalau sholatnya bisa benar maka Allah udah nggak lihat lagi ibadah-ibadah lainnya. Udah nggak lihat lagi puasanya, hajinya, sedekah, udah nggak lihat sholatnya. Maka jangan pernah berhenti berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki sholat. Sholat yang benar itu yang bagaimana? Sholat yang mencontoh sholatnya Rasulullah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Bagaimana geraknya, bagaimana takbirnya, bagaimana naruh tangannya, pada saat berdiri, pada saat ruku, pada saat sujud, semuanya jelas. Lalu Ustaz kata Rasulullah, kita nggak ikut jalan Rasul, saya memberi contoh, belajar dari hadisnya melalui pengajian-pengajian. Makanya kuncinya Pak, setiap masjid yang pengajiannya maksimal itu pasti makmur masjid. Karena kalau sering dikasih masukan pengajian-pengajian terus, pencerahan terus, insya Allah maksimal. Jadi mencontoh sholatnya Rasulullah. Sekarang pertanyaannya nggak perlu dijawab, jawab masing-masing saja. Dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita, pernah nggak kita sesekali ngajak istri kita, anak-anak kita datangin Ustaz ke rumahnya dalam Ustaz, tolong periksa sholat saya dan keluarga saya. Sudah benar belum gerakannya, sudah benar belum bacaannya. Pernah nggak gitu? Nah itu sekali Pak, kalau seandainya kita, termasuk diri saya,
Kalau sholat kita selama ini hanya berdasarkan secuil ilmu yang kita dapat waktu ibtidaiyah dulu, waktu SD itu. Jangan-jangan iya. Kenapa urgensinya kita perlu memperbaiki sholat kita? Kita nggak mau, Pak. Saya mumpung nanti saya ditanya di akhirat, nggak mau diingatin. Kita nggak mau seperti apa yang disabdakan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak firman-Nya. Allah mengingatkan, jangan sampai nanti di akhirat begitu ditunjukkan buku catatan amalnya, dulu kita merasa sudah banyak ibadah, baik sosial maupun individual, begitu lihat catatan amalnya kosong. Salah satu ayatnya itu surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wahai Muhammad, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Dijawab oleh Allah langsung di ayat selanjutnya, ayat kedua. Kata Allah, di hari kiamat nanti wujuh yauma idzin khasyinah. Di hari kiamat nanti wajah-wajah manusia semua pada ketakutan, cemas, memikirkan nasib mereka. Apa yang membuat mereka cemas dan takut? Langsung dijawab oleh Allah di ayat ketiganya. Amilatun nasibah. Saya setiap membaca ayat yang ketiga ini sedih, Pak. Jangan-jangan termasuk saya, termasuk amal saya nggak diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi yang membuat orang cemas itu karena amalnya yang sia-sia. Amilatun nasibah. Dan ulama tafsir sepakat, Bapak kalau nggak percaya sama saya, biar lebih yakin, pulang dari sini buka buku tafsir apapun, semua ulama tafsir sepakat. Yang membuat amal kita sia-sia salah satunya apa? Karena amal kita tidak sesuai tuntunan syariat dan tidak sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah. Amal kita yang idealnya alih-alih menghantarkan kita ke surga harusnya begitu. Tapi karena amal kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan malah masuk ke surga, tapi malah apa? Di ayat selanjutnya, tasla naron hamiyah. Itu Allah yang ngomong. Tandes banget itu ayat. Yang membuat amalnya sia-sia, amal sia-sia itu akibatnya apa? Akibatnya malah memasukkan dia ke neraka. Bila ya. Bahkan dalam surah Toha 103, 104 itu lebih. Saya pertama kali dengar ayat ini ngeri-ngeri, sedap itu dengar. Kata Allah kepada Rasulullah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, katakan kepada umat, kepada manusia, maukah kalian saya kasih tahu orang-orang yang merugi dengan amalnya? Dijawab langsung oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fid dunya fil hayat di dunia. Orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya ketika di dunia. Dan parahnya kata Allah di ayat selanjutnya itu apa? Wa hum yahsabuna, dan mereka mengira, menyangka, menganggap, merasa amal mereka sudah melakukan amal yang banyak dan amalnya benar, padahal di mata Allah salah. Lagi-lagi yang membuat salah apa ya? Karena tidak sesuai dengan syariat. Yang terakhir sekali yang saya sampaikan sebelum pertanyaan, ini lebih ngeri lagi, tapi saya mantap menyampaikannya karena saya bukan menyampaikan pendapat saya menyampaikan penjelasan ulama tafsir tentang firman Allah. Di antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari tentang ayat surah pendek fawailul lil musallin. Terjemahnya kan maka celakalah orang yang sholat. Kalau tafsirannya begini, al-wail itu ismun min asma'in nar. Wail itu salah satu nama neraka. Maka maksud ayat ini kata ulama, masuk neraka wail lah orang yang sholat. Kok sholat mana masuk neraka ya? Gimana yang sholat? Pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang memasukkan seorang ke neraka? Kan idealnya sholat bawa ke surga. Ini malah masuk neraka. Langsung dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai sholatnya.
Lagi-lagi pertanyaannya kategori lalai itu apa? Di terjemahan nggak ada, adanya di tafsir. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir 3 kategori orang yang lalai. Dan ketiga-tiganya ini bisa jadi minimal saya dan bapak-bapak. Saya rasa sayang, saya apa? Saya masukkan juga bapak-bapak. Kalau bahasa saya kampung saya karungkan. Saya karungkan kan mesti itu. Saya libatkan juga bapak-bapak. Minimal saya dan kita semua kayaknya yang 3 ini merasakan semua masih ada 15 menit kita ikuti. 3 kriteria itu yang pertama apa? Orang yang terkategori lalai itu. Pertama orang-orang yang saya bacaan Arabnya biar bapak percaya yakin. Wa imma an waqtihal awal fayuakhiruha. Orang yang sholatnya sering injuri time. Sholatnya sering di akhir waktu. Mau sholat zuhur menjelang asar, mau sholat asar menjelang maghrib. Masya Allah. Logikanya kata ulama tasawuf, orang yang sering menunda waktu sholat, dia meremehkan Allah itu. Tidak mengutamakan Allah, tidak memprioritaskan Allah. Padahal Allah itu sebab akibat, kausalitas. Semakin kita memprioritaskan, mengutamakan urusan Allah, sholat kita segerakan, sahimu tadi, maka semakin Allah menyegerakan urusan kita. Intan surullah, yansurkum, itu udah otomatis. Kalau kalian sungguh-sungguh beribadah, sholat di awal waktu, kualitasnya dipelihara, maka pasti Allah tolong kalian. Sholatnya di awal waktu. Makanya kenapa azan itu lafaz pertamanya Allahu Akbar? Kan muazzin itu wakilnya Allah bayar. Muazzin manggil kita untuk sholat. Sesungguhnya yang manggil kita Allah melalui muazzin. Allahu Akbar. Apa artinya? Begitu terdengar suara azan Allahu Akbar, saat itu kata ulama tasawuf, tidak ada pekerjaan yang paling penting di dunia kecuali sholat. Bahkan lebih ekstrim lagi, ulama fikih mengatakan begitu terdengar suara azan, maka semua pekerjaan kita selain sholat haram hukumnya. Akan terasa berhadapan dengan kebiasaan kehidupan kita. Tanggung lagi bayar balas cat, tanggung lagi kerjaan. Kalau kita yakin mengutamakan Allah, saya pernah merasakan, saya alhamdulillah Bang Adi tahu kan, saya di samping dakwah untuk menghidupi keluarga, saya juga punya usaha. Dan makanya saya lancar, mau saya membuktikan Pak. Ada sekitar 7 tahun yang lalu, saya mau kumpul di satu sekolah, mau ada ini namanya tender gitu, harus on time, kalau nggak on time gagal. Padahal sholat tinggal 10 menit. Kita orang yang beriman biasakan mu'allaqun bil masajid. Salah satu orang yang akan dilindungi nanti orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang terpaut dengan masjid 5-10 menit sebelum waktu sholat, dia udah gelisah nyari masjid aja. Saya ngambil pusing, itu urusan Allah. Segala keyakinan saya, segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas apa putusan Allah. Saya sholat aja. Begitu datang ke sana, betul saja. Kepala sekolahnya lagi kerjaan lain, belum ada kumpul. Setelah saya datang, setengah jam setelah itu belum kumpul. Alhamdulillah dia menangkan. Karena kita mengedepankan urusan. Singkat saja, yang kedua, kriteria orang lalai itu apa? Orang yang sholatnya nggak memperhatikan rukun dan syarat. Tomaknina, sholatnya tunduk lengkap itu, kayak ayam matang itu. Karena ada orang begitu dari rukuk mau tidak langsung aja sujud, itu nggak sah. Dan yang ketiga, masya Allah, saya yakin kita semua ngerasain orang yang tidak khusyuk sholat. Orang yang khusyuk itu minimal paham apa yang dibaca. Sholat itu kan dialog ya. Yang namanya dialog dua pihak antara kita dengan Allah. Supaya dialog kita nikmat, komunikatif, nyambung, mestinya paham dialog. Gimana mau komunikatif nikmat kalau kita nggak paham? Siap, sholat itu bukan monolog itu ngomong lewat. Sekarang ilustrasinya Pak, kalau ada orang
di jalan ngomong sendiri nggak paham apa yang diomongin kamu. Mau kualitas kita kayak orang seperti itu. Atau aku tahu mau jogorogannya lagi sholat, jogorogan wujud dulu. Keberadaannya lagi sholat, pikiran kemana-mana. Jadi ada nggak 3 kriteria kita ini? Kalau ada, berarti kita orang lalai dalam sholat. Orang yang lalai dalam sholat, malah kita alhamdulillah tidak. Agak sedikit ekstrim, tapi itu kata Al-Quran. Baik, kita harusnya sholat jam 6:58. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan satu orang bapak-bapak. Yang kami masih ada 8 menit. Ya. Pak Adi Untung, silakan. Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu kalian. Kalau masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau dijelaskan? Jangan dibilang kiai, Pak. Kiai itu minimal istri harus 2. Yang satu aja nggak bisa bis. Iya. Jadi apa yang dilakukan para arwah yang sudah tinggal di alam barzah untuk menanti hari pengadilan? Siap. Yang kedua, tadi dikatakan kalau langkah ikhlas itu diterima. Nah kita manusia ini kan sementara ada di mana naik turun, Pak. Kita pas dimana naik turun, wah kita turun itu akan lagi, surat lagi. Jadi kita sudah mundur, berarti sudah berkurang ikhlasnya. Apapun juga terima surat, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lain biar sekalian dijawab. Silakan, ibu-ibu ada? Ibu-ibu yang singkat, pertanyaan singkat langsung ke the point, dapat 3-5 menit. Terima kasih, Mas Eko, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, pertanyaan saya sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang muhasabah diri, evaluasi diri atau introspeksi diri. Memang kita sering mendengar ceramah tentang itu dan hampir setiap hari ayo muhasabah, evaluasi. Tapi kenyataannya dalam penerapannya susah untuk melakukan muhasabah diri itu, terutama melihat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan pada diri kita. Nah, saya menyebutnya bahwa kita itu kalau sakit fisik, merasa kaki tidak enak, kepala pusing, langsung ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi ironisnya kita sakit psikis atau hati kita yang sakit. Misalnya kita punya rasa iri, dengki, dendam, tidak suka kepada orang lain, mengumbar emosional yang tidak pada tempatnya, berdebat tidak mau kalah, itu termasuk sakit psikis. Tapi kenapa kita hampir jarang berubah untuk penyembuhan psikis ini? Tadi saya diingatkan, kaget, Ustadz bilang hampir jarang suami ngajak istri dan anak-anaknya pergi ke Ustadz untuk mengoreksi dirinya. Nah itu padahal sebetulnya termasuk pengobatan penyakit psikis, tapi hampir jarang dilakukan oleh orang-orang termasuk saya dan barangkali kita semuanya. Nah pertanyaan saya, kata moderator suruh cepat-cepat, singkat saja, ini bagaimana kemudian kiat-kiatnya supaya kita sering-sering bisa introspeksi diri, bisa muhasabah diri, tapi juga kita terapkan, tidak hanya mengikuti ceramah tentang muhasabah diri, mengikuti kegiatan Islami tentang muhasabah diri, tapi ternyata nonsen atau omong doang, tapi tidak ada action atau penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Ustaz pertanyaan kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Ahmad. Ada 3 pertanyaan kurang lebih, 2 pertanyaan Pak Ali untuk
pertama, orang yang saudara kita yang sedang di alam barzakh kerjanya ngapain? Kayaknya tadi sedikit sudah saya singgung, menunggu. Pertama, menunggu datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, entah kapan datangnya. Yang kedua, menunggu doa dari orang-orang yang terdekat setiap saat. Makanya kita selaku anak jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Kata Profesor Dr. Koresia, di akhirat itu ada dua kelompok. Satu orang kelompok yang sibuk kesana kemari, sibuk kesana kemari apa? Memperebutkan doa yang sifatnya umum yang dipanjatkan oleh saudaranya ketika hidup. Doa umumnya apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu diperebutkan oleh saudara-saudara kita yang dikubur. Tapi ada sekelompok satu tenang, duduk manis. Sehingga kelompok yang satunya tadi, yang seliweran kemana-mana tadi, ngiri, kalian kok bisa tenang diam, kenapa? Dijawab oleh mereka, kami tenang kenapa? Karena orang-orang terdekat dengan kami, anak kami, istri, suami kami, mereka mendoakan langsung menyebut nama kami. Alamatnya sudah jelas, Google Map-nya nggak nyasar. Jadi sarannya Pak, kita ini yang masih hidup, kalau mendoakan itu sebut namanya. Saya alhamdulillah rutin setiap habis subuh dan habis maghrib itu mendoakan kedua orang tua, orang-orang terdekat, tapi awalnya dulu diawali dengan Fatihah, kirim Fatihah mereka. Dan ketika kirim Fatihah itu sebutin namanya. Pertama kirim Fatihah kepada Rasulullah, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati al-Fatihah. Wa ila, setelah itu wala alihi wa ashabi, setelah itu wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in. Setelah itu kedua kepada orang tua kita. Kirim Fatihah untuk kita sendiri, kirim Fatihah untuk istri kita. Perlu nggak banyak kirim Fatihah untuk istri? Kalau masih bujangan kita baca Fatihah, tiupin ke perempuan yang kita senang, dia jadi nyadar kita. Saya buktiin itu. Iya. Tapi sekarang udah jadi istri, kita udah tua. Jadi apa nggak perlu lagi kita ngirim Fatihah untuk istri kita yang masih hidup? Ngirim Fatihah itu bukan hanya dalam menikah. Perlu kirim Fatihah untuk anak kita yang masih hidup. Tujuannya apa? Biar mereka senang sama kita, biar kita berwibawa di depan mereka. Saat kita suruh sholat, dia mau. Jadi jawabannya begitu Pak ya, menunggu datangnya hari kiamat, apa kerjaan ahli kubur, menunggu datang hari kiamat dan menunggu doa dari orang-orang yang terdekat. Pertanyaan kedua tadi, betul, itu sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Iman kita ini yazda wa yanqus, fluktuatif, naik turun. Kalau lagi ada musibah, lagi naik, lagi butuh Allah, lagi naik. Tapi kalau senang, apalagi di tempat-tempat naudzubillah, wah kayaknya udah nggak bakal mati. Jadi, caranya terus ingat kematian, salah satunya. Nah tadi yang ketiga Ibu ya, dari statement panjang itu saya bisa memahami bagaimana tips sederhana agar apa yang kita sering dengar dari para ustadz itu teraplikasi, bisa terrealisir, dan nanti Allah negur. Saya menyampaikan jawaban itu karena saya ngalamin itu. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Yang tadi penyakit bis-bis itu tadi, perbanyak zikir. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bosan. Misalnya kita udah zikir yang 1999 kali, biasanya jenuh di situ. Rasulullah udah sinyalin, jangan berhenti, terusin. Suatu saat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dalil hadisnya begini. Orang yang sibuk zikir, baik dengan cara baca Quran, sebenarnya salah satu zikir, sampai dia lupa berdoa, maka Allah akan berikan lebih dari apa yang dia minta. Dengan memperbanyak zikir, istiqomah zikir, kita akan mendapatkan kejutan dan kejutan. Kan jelas kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu membuat hati kita tenang. Hidup, masya Allah, kalau kita apapun kita sangkut pautkan dengan Allah, maka akan indah.
dan punya keinginan kuat untuk melaksanakan apa yang disampaikan Ustaz itu seperti tadi. Saya sendiri Pak, Masya Allah, nggak jarang saya menemuin orang guru yang saya anggap guru saya. Yang saya pernah ketemu itu di antaranya saya Sofyan Izomi, tidak kenal ya, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Minta cek bacaan sholatnya, gerakan sholatnya. Itu dilakukan, betul-betul dilakukan. Jangan malu-malu daripada kita nanti malu di akhirat, menyesal di akhirat. Karena dalam surah Tabarok ayat 2 itu Allah mengatakan, Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dianggap oleh Allah itu amal ibadah yang paling baik. Yang baik itu bagaimana? Dijelaskan oleh ulama tafsir, yang baik, ibadah yang baik itu bukan ibadah yang banyak, tapi ibadah yang benar sesuai syariat. Jadi jawaban saya mudah-mudahan ibu gak puas, biar bisa nyari lagi. Sederhana, banyak pikir dan punya keinginan kuat untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Kalau tadi sarannya ketemu Ustaz, coba datang sekali-kali ke Ustaz. Minta diajari, minta ditegur. Saya pengalaman pribadi Pak, saya alhamdulillah kenalan sama mantan pacar saya, sekarang jadi istri itu gak lama, cuma 3 bulan. Mantan murid saya, guru ngaji, guru ikro, saya guru ikro istri saya dulu. Dapat 7 bulan belajar, saya terima itu amplopnya Bang Haji dulu dari ibunya. Bulan ke-8-nya terjadi kontak batin. Itu waktu masih perkenalan itu saya cek dulu cara baca Qurannya, sholatnya. Kalau belum bisa tenang saya nggak repot lagi, kan tinggal jadi istri, tinggal membangun aja. Begitu juga apalagi kita sudah punya jadi suami istri ini, tanggung jawab suami, apa yang kita dengar dari muhasabah itu kita laksanakan, jangan hanya didengar saja. Itu jawabannya saya Bu ya. Langsung doa, waktunya sudah lewat. Doanya doa yang singkat tapi padat, doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, doa penutup majlis ilmu, kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.